Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat teknisi di sini. Di video kali ini saya akan menanggapi salah satu komenan dari subscriber kita ya, yang namanya Bapak Angga Compare. Yang pertanyaannya adalah, sayang sekali Mas, punya kalian nggak dimanfaatkan. Saya umurnya nggak muda lagi, pengen banget belajar elektronik. Soalnya habis resign dari pabrik, bingung mau kerja apa. Oke, kita tanggapin ya teman-teman ya. Jadi begini ya Pak ya. Jadi kita off dari dunia elektronik itu sebenarnya juga banyak sekali yang menyayangkan ya, Pak ya. Tapi ya mau bagaimana lagi, ada beberapa faktor yang menyebabkan saya berhenti menjadi teknisi elektronik. Dan apa aja itu faktornya? Yang pertama, sekarang saya sudah berkeluarga, nggak mungkin kita merantau lagi yang lama kayak dulu. Kita nggak mungkin ya, soalnya sudah punya rumah tangga di sini. Dan yang kedua, kalau mau buka di sini adalah dari ketersediaan spare part. Jadi walaupun saya vakum, sebenarnya saya juga masih servis ya. Walaupun punya teman-teman saya yang terdekat, kadang-kadang minta diservis ininya, ini itunya juga mau nolak juga nggak enak. Makanya saya masih menyediakan alat-alat servis ya, untuk saya gunakan sendiri. Contohnya seperti ini. Ini adalah, tester digital, mereknya Aneng seperti ini. Ini juga bukan murahan ya, teman-teman ya. Ini lumayan juga harganya, hampir 500.000 sekarang. Kalau dulu saya beli 400 ribuan lah kira-kira. Terus yang kedua, saya masih punya ESR digital seperti ini. Dan yang ketiga, tentunya tester analog seperti ini masih punya. Dan perangkat yang lain seperti sedotan timah dan sonder saya punya 2. Tentunya juga obeng-obeng saya punya semua, dari yang besar, panjang, dan sampai yang kecil saya punya semua. Tentunya untuk nyervis itu masih cukup sekali untuk nyervis-nyervis kerusakan basic gitu. Terus faktor yang ketiga, saya sudah punya kerjaan ya teman-teman ya. Saya sebagai kameramen di sebuah perusahaan video syuting. Untuk fokus di bidang elektronik saya sudah nggak ada waktu lagi. Dan yang keempat, mungkin rezeki saya bukan di situ ya, kayaknya. Soalnya dari dulu saya itu berharap punya bengkel sendiri, dan saya sudah terjun puluhan tahun, bukan hanya setahun 2 tahun berhenti, enggak. Di bengkel aja, di bengkel om saya itu udah sekitar dari tahun 2007 belajaran, on 2008 sampai 2017, artinya sudah 9 tahun. Ya mudah-mudahan untuk Pak ini ya, Angga Compare ya, ini semangat ya Pak ya, kalau pengen belajar semua kalangan bisa kok belajar. Itu dan kalau kemauannya tinggi bisa berhasil juga. Dan ilmu elektronik itu kalau menguasai, itu nggak terlalu banyak modal. Jadi sampean punya 3 alat, tester analog, sonder beserta perangkatnya ini, dan obeng, itu bisa mengerjakan ya. Untuk kerusakan-kerusakan basic udah bisa, dan sudah bisa berjalan untuk cari uang. Saya dulu juga begitu. Jadi nggak perlu tester digital dan sebagainya, itu opsional aja ya. Semangat aja ya, semangat, siapa tahu di tempatnya itu mudah untuk mencari spare part, nggak kayak di sini. Di sini susah sekali ya, Kak, ya. Banyak toko elektronik itu sekarang jadi toko listrik, bukan toko spare part lagi, di toko listrik. Artinya untuk cari spare part itu sulitnya minta ampun. Jadi misalnya saya itu ada kerusakan tertentu dan saya mau cari spare part, di sini nggak ada. Kalau online terlalu lama, itu pun datangnya sesuai apa tidak itu nggak tahu, kadang-kadang nggak sesuai, karena saya pernah mesenin, apa itu namanya, modul digital mesin cuci Polytron, dan yang datang itu beda tipe. Akhirnya nggak bisa dipakai, saya akalin aja. Saya akalin tombol-tombolnya beda semua,
dan saya tempel aja di luar, nggak bisa. Terus kedua kalinya saya pesan playback TV sub 29 in, akhirnya beda tipe, yang dikirim itu, playback TV Cina, akhirnya saya akalin juga. Itu yang saya takutkan seperti itu yang bisa diakalin, kalau model-model kayak IC kan nggak bisa diakalin teman-teman ya, dan konsumen itu nggak mau tahu gitu loh. Itu juga kalau misalnya cari offline, nggak nutut biayanya. Misalnya di sini nggak ada, masa iya mau cari tripod aja mau ke Solo? Kan nggak mungkin, nggak cukup, uang untuk bensin aja nggak cukup. Betulin TV Cina, rusak tripodnya 102, dan baru saya betulin rusak tripodnya itu baru sekali ini aja, sekali itu aja. Artinya kalau saya pesenin banyak percuma, mubazir gitu. Saya pesenin online mubazir. Tripod itu harganya kan murah kan, Rp500 atau Rp1.000. Kalau saya onlinein kan harus banyak. Terus kalau mau cari, masa iya mau cari ke Solo? Dari sini ke Solo itu kan 70 kilo teman-teman, dan nggak nutut gitu mau dimintain berapa. Cuman tripod, di sini nggak ada, tripod 102 di sini nggak ada. Terus yang kedua FS7M, FS7UM, kalau originalnya kan FS7N. Di FS7UM pun di sini nggak ada. Saya mau cari kemana kan gitu. Itu cuman basic-basic aja, apalagi yang sudah LED sekarang, nggak ada teman-teman, susah. Kecuali lampu, kalau lampu banyak di sini, misalnya lampu modul LED strip itu ya, itu banyak sekali. Itu adalah salah satu kendala saya kenapa saya nggak terjun lagi di dunia elektronik. Bisanya yang merantau, makanya kalau teknisi-teknisi di sini itu kebanyakan merantau teman-teman ya, yang aktif di sini itu jarang sekali, makanya kalau bisa buka di sini sebenarnya rame, gitu loh. Kalau bisa ketersediaan alatnya itu cukup, dan faktanya nggak cukup kan gitu. Dan faktanya juga teknisi-teknisi di sini itu banyak yang merantau ke Jakarta, ke Bekasi, ke Cikarang dan lain-lain, Tangerang, dan saya kenal semua. Jadi itu ya Pak Angga compare mengenai kenapa saya nggak terjun lagi ke dunia teknisi elektronik. Untuk Pak Angga compare ya semangat aja ya Pak ya, semangat belajar. Ya kalau ada yang ditanyakan silahkan tinggalkan komentar, kalau saya bisa jawab akan saya bantu jawab melalui video seperti ini. Oke mungkin cukup sekian aja, terima kasih untuk teman-teman yang sudah, berkunjung di channel Sahabat Teknisi di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat teknisi.